apa yang Shalom, pendengar radio Suara Abdi Allah yang saya kasihi. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Kita berdoa. Mohon kiranya ya Tuhan, Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Melalui pembacaan firman-Mu ya Allah, Engkau kiranya mau berbicara kepada kami, sehingga kami bukan hanya paham dan mengerti kebenaran, tetapi kami juga diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih, tolong hamba-Mu, tolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya bacakan Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Jagalah langkahmu, atau dengan perkataan lain, perhatikanlah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan satu peringatan, sesuatu yang serius, dan ini berkaitan dengan ibadah atau penyembahan kepada Tuhan. Saudara, orang yang sembarangan bersikap dalam ibadah disebut di sini sebagai orang-orang yang bodoh dan yang jahat. Saudara, bagaimana bisa orang yang beribadah disebut bodoh dan jahat? Saudara, ayat ini singkat tetapi mendalam dan menegur, mengingatkan kita. Khususnya dikatakan mereka disebut jahat dan bodoh karena mereka menjalankan ibadah mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetapi menurut apa yang mereka mau atau menurut kemauan sendiri. Maksudnya apa? Mereka beribadah memang secara ritual, secara apa yang mereka lakukan itu, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apanya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Di sini dikatakan menghampiri Tuhan, dikatakan lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban. Menghampiri Tuhan itu dikatakan untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Saudara, kita melihat bahwa di dalam ritual agama bangsa Yahudi pada masa yang lalu, ya sampai sekarang juga mungkin ada ritual-ritual itu, penyembahan dan mempersembahkan korban di mezbah dan sebagainya. Nah, ayat ini berbicara tentang ibadah itu hanya sebagai satu ritual. Mempersembahkan korban sebagai satu ritual. Saudara, apa salahnya mempersembahkan korban sebagai satu ritual? Karena toh ini juga adalah merupakan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan kepada nenek moyang daripada bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Kenapa Tuhan menjadi tidak senang? Ya, karena umat Tuhan secara lahiriah, secara ritual menjalankan tuntutan agama, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Jadi itu yang ditegur atau itu yang diperingati di dalam ayat ini. Ritual agama mempersembahkan korban itu memang adalah satu perintah dari Tuhan, sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Allah pada waktu itu. Tetapi Tuhan menjadi tidak suka, menjadi tidak senang kalau umat Allah itu melakukannya hanya sebagai sesuatu melakukannya sebagai sesuatu perbuatan secara lahiriah, secara ritual, hanya sekedar untuk menjalankan tuntutan agama.
Mereka melakukan itu tetapi mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya, mereka melakukan ritualnya dari awal, dombanya harus bagaimana caranya, harus buka, harus sembelih domba dan sebagainya, semua dilakukan. Tetapi Tuhan ingin menyentuh inti daripada penyembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, atau ayat ini mengatakan kepada kita bahwa menghampiri untuk mendengar itu adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Adalah lebih baik. Saudara, bukan berarti dilalaikan mempersembahkan korban dan ritual di dalam penyembahan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan di sini adalah mendengar. Perhatikan, bukan hanya melakukan ritual, bukan hanya melakukan secara lahiriah penyembahan itu, tetapi Tuhan ingin kita di dalam menyembah Dia adalah memperhatikan mendengar. Mendengar bukan hanya sekedar mendengar begitu saja, ya, untuk dengar doang, dengar tok, ya, tapi mendengar di sini lebih kepada mentaati perintah-perintah Tuhan secara keseluruhan. Jadi itulah ibadah yang benar. Bukan hanya melakukan ibadah secara ritual udah benar, tetapi yang lebih dituntut adalah mendengar suara Tuhan, dan dalam arti yang mendalam, yaitu bukan cuma sekedar dengar tetapi mentaati atau melakukan perintah-perintah Tuhan secara keseluruhan. Nah, saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-13, Yesaya pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-13, di sini dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku. Hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, ini merupakan juga sesuatu teguran. Jadi yang Tuhan mau dalam beribadah kepadanya bukan cuma ibadah secara lahiriah, secara ritual, tata cara dan sebagainya. Jelas di dalam Yesaya ini dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Artinya mereka mungkin memuji Tuhan, mengucapkan doa yang bagus, yang indah, tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita bisa pakai mulut kita untuk menyanyi puji Tuhan, tetapi bisa saja hati kita jauh dari Tuhan. Kita mungkin bisa haleluya, haleluya, puji Tuhan ya di gereja dalam ibadah. Tetapi ketika kita pulang ke rumah mungkin kata-kata kita berbeda. Penuh dengan kata-kata yang kekosong, kata-kata yang kotor, ngomongin orang, menghakimi orang, menuduh orang, melabel orang dengan sebutan-sebutan tertentu. Kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Itu yang dimaksud ketika kita mulut kita menyanyi memuji Tuhan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang tidak egois, Tuhan yang sangat-sangat mengasihi orang lain dan meminta kita juga untuk mengasihi orang lain. Jadi kalau kita hanya sekedar menyanyi, memuji, berdoa, tetapi sikap, sifat, kata-kata, perlakuan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka itu yang dimaksud dengan hati yang jauh dari Tuhan. Kita cuman memuji, menyembah, kita cuman berdoa di bibir mulut, tetapi hati yang jauh dari Tuhan. Kita tidak mempunyai hati yang seperti hati Tuhan, mengasihi orang lain, ya, mempedulikan orang lain, tidak sembarang mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dikatakan ibadah tetapi tidak sinkron, tidak sesuai apa yang di bibir dengan apa yang di hati. Nah, itulah yang Tuhan tidak suka. Ibadah kita yang demikian itu Tuhan gak suka, Tuhan gak senang. Bahkan dikatakan itu adalah sia-sia. Kita boleh bolak-balik masuk gereja, ibadah umum, ibadah
persekutuan doa, ibadah apapun, kita terus bisa mengikuti beribadah secara lahir ya, secara ritual. Tetapi kalau kita tidak seperti yang Tuhan mau, tidak mendengar, tidak melakukan apa yang Dia mau, maka itu Tuhan tidak suka. Itu sebabnya peringatan yang keras dikatakan dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17, hati-hati, jaga langkahmu atau perhatikan langkahmu. Artinya kita harus sungguh-sungguh ya di dalam kita beribadah kepada Tuhan, menyiapkan diri kita beribadah. Kita bukan hanya melakukan ibadah kita sesuai ritual, sesuai dengan kewajiban, sesuai dengan rutinitas yang kita lakukan, sesuai dengan formalitas yang kita lakukan. Tetapi kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, menyelidiki hati kita. Apakah ibadah kita yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kita mau. Di dalam Amos pasal yang kelima ya, ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Saudara, Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai yang ke-24 itu mengatakan atau menuliskan dan mencatatkan dengan sangat jelas tentang orang-orang, tentang ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan itu mengatakan dengan jelas ya di dalam Amos ya pasal 5 ayat yang ke-21. Aku membenci, itu yang kata Tuhan ya. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu, dan seterusnya ya. Tuhan benci, menghina, tidak senang karena ibadah orang Israel hanya satu formalitas, hanya satu rutinitas. Saudara baca lagi ya nanti Amos pasal 5 ya, ayat 21 sampai 24. Tuhan dengan terus terang mengatakan, aku gak suka ya, bahkan bukan cuma gak suka, benci ya, dan menghinakan. Artinya tidak menghargai, tidak mengakui ya, itu sesuatu yang sia-sia ya, karena ibadah mereka hanya formalitas, hanya rutinitas. Sedangkan perilaku mereka sehari-hari tidak sesuai dengan pengakuan iman yang keluar dari bibir mulut mereka pada waktu mereka ibadah. Jadi yang Tuhan mau adalah ibadah yang disertai dengan keadilan dan kebenaran. Kalau tadi kita baca dalam Yesaya, Tuhan mau ibadah yang dimana hati kita itu seperti hati Tuhan. Ya, bukan cuma bibir mulut kita, tetapi hati kita itu juga dekat dengan hati Tuhan, memiliki hati seperti Tuhan dalam kita beribadah. Dan dalam Amos ini mengingatkan kita, Tuhan mau ibadah kita itu disertai dengan keadilan dan kebenaran. Ya, disertai dengan keadilan dan kebenaran. Artinya kita ibadah, kita rutinitas ibadah, setia, rajin, ibadah ya, ibadah umum lah, ibadah minggu lah, ibadah doa dan macam-macam ibadah, bahkan ibadah harian. Tetapi jangan sampai kita kehilangan apa yang dikatakan dalam Amos ini, tidak disertai keadilan dan kebenaran. Kehilangan keadilan dan kebenaran. Kita beribadah tapi kita bersikap tidak adil dan tidak benar. Tuhan tidak suka ibadah-ibadah seperti itu. Kita hanya lakukan secara lahir ya, formalitas, tetapi di dalam keseharian hidup kita tidak peduli tentang keadilan dan kebenaran. Ya, kadang-kadang kalau urusan makan yang mahal-mahal, kita misalnya makan yang mahal-mahal supaya dipuji orang ya, atau kita traktir orang mahal-mahal, kita bayarin. Tetapi uang gaji pembantu, pegawai ditahan-tahan, dipotong-potong, dicicil-cicil ya. Padahal kita punya uang supaya mereka susah gitu atau apa gitu. Ada orang seperti itu dan ada orang Kristen seperti itu. Itu namanya tidak adil. Ya, kita sebagai orang Kristen kita bisa punya kemampuan berani beli baju ratusan ribu, tetapi untuk keluar uang untuk membantu orang miskin, untuk menolong orang yang kekurangan, mendukung misi penginjilan, wah pelitnya setengah mati. Banyak alasan ya, banyak keberatan. Enggak lah, kan gerejanya udah punya uang, akan mereka nanti dapat dari mana. Nah itu yang salah satu contoh adalah ibadah yang Tuhan bilang
beribadah secara lahiriah, tetapi tidak disertai keadilan dan tidak disertai dengan kebenaran. Saudara, mari kita melihat ini hal yang sangat penting karena Alkitab menegaskan kepada kita, jagalah langkahmu, ya, perhatikanlah langkahmu ketika engkau beribadah, ya. Jangan sampai kalau ke gereja, kalau ibadah secara ritual, secara jasmani, secara lahiriah begitu suci kelihatannya, ya, tetapi berbeda ketika kita di luar ibadah atau di luar ritual ibadah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama dalam perjanjian baru itu dikecam oleh Tuhan Yesus, ya. Bukan karena mereka kurang hafal firman Tuhan, bukan karena mereka tidak tahu aturan atau ritual mempersembahkan korban dan sebagainya, tetapi karena mereka sering berlaku tidak adil dan tidak benar. Mereka menuntut jemaat harus begini, harus begitu, tetapi mereka sendiri tidaklah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan yang keluar dari mulut mereka untuk umat. Saudara, seringkali juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, kita bisa berkhotbah menuntut jemaat supaya mereka beriman, supaya teguh, jangan goyah, jangan takut, jangan khawatir. Tetapi dalam kehidupan sendiri sehari-hari, hidup kita dikuasai ketakutan, tidak beriman. Khawatir ini, itu, takut ini, takut itu. Dan kita menuntut umat atau jemaat untuk beriman, bersandar, sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Tapi kita sendiri tidak. Nah, itu juga yang dialami oleh nabi-nabi pada waktu yang lalu di zaman bangsa Yahudi, zaman perjanjian lama, dan juga oleh orang-orang Farisi ahli Taurat di zaman perjanjian baru. Dan tidak tertutup kemungkinan saat ini juga kita orang-orang percaya, dalam lingkungan orang-orang percaya, dalam lingkungan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita juga tanpa kita sadari atau dengan kita menyadarinya, kita telah tidak sesuai melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Kita kurang berhati-hati memperhatikan langkah kita ketika kita menghampiri untuk datang beribadah dan menyembah Tuhan. Biarlah melalui bagian firman Tuhan ini, baiklah kita masing-masing, baik saya sebagai hamba Tuhan, juga saudara-saudara sebagai calon hamba Tuhan, atau pemimpin-pemimpin gereja, atau jemaat awam sekalipun, mari kita mengoreksi diri kita. Bagaimanakah ibadah kita selama ini? Apakah kita punya kerinduan datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, mencari kehendak Tuhan, punya kerinduan untuk bukan cuma mendengar firman, tetapi juga mau melakukan firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, tahu apa yang Tuhan inginkan, dan bagaimana melakukan keadilan kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Ataukah selama ini kita datang beribadah, datang hanya sebagai satu rutinitas belaka. Di bibir kita memuji, tetapi hati kita jauh daripada hati Tuhan. Seringkali bahkan kita yang melayani Tuhan, kita melayani mungkin di depan orang dengan begitu bagus, tetapi sebenarnya jauh di dalam hati kita, kita sedang tidak lagi mengalami dan merasakan hati Tuhan dekat dengan kita. Atau kita selalu beribadah kepada Tuhan dengan setia, tetapi perilaku kita tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tidak ada keadilan dan kebenaran yang kita praktekkan dalam hidup kita. Atau kita rajin beribadah, tetapi kita hanya pentingkan ibadah secara lahiriah, secara rutinitas. Padahal dalam hati kita masih dipenuhi dengan dendam, culas, iri hati, tidak puas, tidak tahu berterima kasih, merasa diri paling benar, selalu mengasihani diri, menyalahkan orang lain, dan hidup di dalam kepahitan. Saudara, marilah melalui bagian firman Tuhan ini kita memperhatikan langkah kita ketika kita berjalan ke rumah Allah.
apakah itu di ibadah minggu, ibadah doa, ibadah pribadi. Setiap kali kita mau datang kepada Tuhan, kita mengevaluasi, kita mengoreksi apakah kita datang kepada Tuhan hanya sebagai satu formalitas dan rutinitas, sebagai satu formalitas atau hanya sebagai sesuatu ritual, atau betul-betul kita datang mencari Dia, mencari kehendaknya, sehingga kita mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk bisa kita lakukan di dalam keseharian hidup kita. Khususnya saat ini ketika kita di masa pandemi, ibadah tidak lagi selalu harus dilakukan di gereja. Kita tidak melangkah ke gereja dengan pakaian yang rapi, perlente, sopan untuk datang menghadap Tuhan. Tapi dengan adanya ibadah-ibadah online, dengan adanya ibadah-ibadah Zoom, seringkali kita juga mesti lebih mengoreksi diri. Ya, secara bukan saja hati kita mesti dipersiapkan, secara ritual ya kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk melangkah menghampiri Tuhan dengan semua apa yang kita bisa persiapkan untuk menghormati Dia. Jangan sampai kita mengatakan yang penting hatinya, nggak perlu penampilannya. Tuhan di sini mengatakan perhatikanlah, menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Artinya dua-dua penting. Kita ritualnya penting, formalitas penting, aturan penting, dan juga hati itu lebih dipentingkan. Saudara, ketika masa kita ibadah Zoom, biarlah kita memperhatikan secara ritual dan terlebih lagi secara hati kita. Ya, secara ritual, apakah zaman ini karena multitasking, seringkali banyak orang ibadah Zoom sambil-sambil, ya, sambil ibadah Zoom, ibadah umum atau doa sambil makan, sambil minum, sambil main game, sambil WA-an, ya, sambil ngepel mungkin atau melakukan tugas-tugas yang lain. Mari saudara kita mengevaluasi ya ibadah kita, ibadah secara lahiriah, ibadah secara formalitas, ibadah secara ritual, terlebih lagi dalam hati kita mempersiapkan ibadah untuk berjumpa dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita melalui Pengkhotbah 4:17 mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita memperhatikan diri kita, persiapan kita sebelum kita melangkah ke rumah Allah untuk menyembah Dia. Amin.